Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Adab Tidur dan Bangun Tidur beserta hikmahnya. Adapun adab tidur dan bangun tidur, yang pertama, muhasabah. Muhasabah adalah hendaknya menghitung-hitung sesaat sebelum tidur, mengoreksi segala perbuatan yang telah dilakukan di siang hari. Ini sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Lalu, jika ia dapatkan perbuatannya itu baik, maka hendaknya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memuji diri sendiri, dan jika sebaliknya, maka hendaknya segera memohon ampunannya, kembali dan bertobat kepadanya. Selanjutnya, berwudulah sebelum tidur dan berbaring miring ke sebelah kanan. Sahabat Rasulullah SAW Al-Bara bin Azib menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan, dan tidak mengapa berbalik ke sebelah kiri nantinya. Selanjutnya, kibaskan spray 3 kali sebelum berbaring. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila seseorang dari kalian akan tertidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah menghirapkan kain tempat tidur itu terlebih dahulu, karena kita tidak tahu apa yang ada di atasnya. Selanjutnya, jangan tidur di atas dak terbuka, karena di dalam hadis yang bersumber dari Al bin Syaiban disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang tidur malam di atas atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam Al-Adab, Al-Mufrad, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Setelah itu, tutuplah pintu, jendela, dan memadamkan api lampu sebelum tidur. Dari Jabir dilewatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman. Muttafaq alaih. Kemudian kita dianjurkan membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, serta surah An-Nas, karena banyak hadis-hadis sahih yang menganjurkan hal tersebut. Lalu bacalah doa dan zikir yang keterangannya sahih dari Rasulullah SAW, seperti, ya Allah, peliharalah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan kembali segenap hambamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Dibaca 3 kali dan diucapkan dengan menyebut namamu. Ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu, apabila di saat tidur merasa kaget atau gelisah atau merasa ketakutan,
maka disunahkan atau dianjurkan berdoa dengan doa berikut ini. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari murkanya, kejahatan hamba-hambanya, dari gangguan setan dan kehadiran mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Ketika kita bermimpi baik, maka bergembiralah dan ceritakan hanya kepada orang-orang yang senang kepadamu. Tetapi jika mimpi buruk, maka meludahlah ke kiri 3 kali. Baca taus dan jangan diceritakan kepada orang lain. Dan pindahlah posisi tidur atau bangunlah dan sholatlah. Lalu ketika bangun dari tidur, hendaknya ucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan dari ceramah saya yang sempat saya bawakan, yakni tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar, di mana seseorang masih dapat dibangunkan. Adab sebelum tidur yaitu muhasabah. Tidurlah seawal mungkin, berwudulah sebelum tidur, dan berbaring miring ke sebelah kanan. Kibaskan spray atau alas tidur 3 kali. Sebelum berbaring, berbaringlah dengan miring ke kanan, jangan tidur tengkurap. Jangan tidur di atas dak terbuka, tutuplah pintu, jendela, dan memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Baca ayat kursi, dan terakhir membaca doa tidur. Lalu adab bangun tidur. Merasa telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengusap wajah dengan kedua tangan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menyikat gigi, mencuci tangan 3 kali, berwudu, intisar keras 3 kali, salat, membangunkan keluarga, dan terakhir merapikan tempat tidur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ceramah singkat yang sempat saya bawakan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Sebelum saya menutup ceramah saya pada kali ini, izinkan saya melontarkan sebuah pantun. Sore-sore mandi di kali, ada itik habislah sudah. Cukup sekian ceramah kali ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.